Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda sejauh ini di tengah tren penguatan yang tengah terjadi di pasar saham domestik di sepanjang pekan ini? Apakah sudah kembali menghijau, mengikuti arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG? Atau masih tertinggal di zona merah akibat dalamnya tekanan yang terjadi pada pekan sebelumnya. Dengan kondisi pasar yang demikian kondusif untuk saat ini, apa saja strategi yang telah Anda siapkan agar potensi cuan yang didapat bisa semakin maksimal guna menutup ceruk kerugian yang terbentuk selama indeks melemah pekan lalu? Sobat Investor, pernahkah Anda sekalian mendengar tentang istilah taco teori? Bukan, ini bukan soal teori memasak atau menghidangkan seporsi taco, yaitu makanan tradisional khas Meksiko yang terdiri dari tortilla atau roti yang pipih yang terbuat dari jagung atau gandum yang kemudian dilipat atau digulung dengan bermacam varian isi seperti daging, sayuran, keju, dan juga salsa. Bukan. Taco yang kami maksud bukanlah jenis kuliner khas negeri Matador tersebut, melainkan sebuah teori yang banyak diyakini dan beredar di kalangan pelaku pasar global, khususnya Amerika Serikat, yang merupakan akronim dari kalimat sindiran, yaitu Trump always chicken out. Teori ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang jurnalis keuangan, Robert Armstrong, yang merujuk pada salah satu jenis strategi dalam berinvestasi di pasar modal, yang dinilai kerap kali dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pengamatan Armstrong, sosok Trump kerap kali terlihat dengan sengaja membuat kebijakan ekstrem, berupa ancaman tarif hingga beragam manuver lain yang membuat pelaku pasar panik, sehingga menjadi tekanan pasar yang cukup signifikan. Namun pada tahap berikutnya, begitu pasar benar-benar tertekan, maka Trump bakal terlihat mundur atau mencoba menetralisasi kebijakan ekstrem tersebut dengan harapan kondisi pasar bakal berangsur membaik kembali. Aksi maju mundur tersebut tentu menarik perhatian, baik di kalangan jurnalis keuangan maupun kalangan pelaku pasar, dan juga analis pasar modal. Karena seolah menunjukkan sikap tidak konsisten atau menjilat ludah sendiri, yang sayangnya justru terlihat berkali-kali dilakukan oleh Trump di sejumlah kesempatan. Karena dilakukan berkali-kali tersebut, kalangan jurnalis dan analis pasar modal menilai bahwa aksi tersebut memang sengaja dilakukan untuk menyetir pergerakan pasar keuangan dengan mencoba menjatuhkan posisi indeks saham dengan sebuah kebijakan ekstrem, dan lalu kembali mengangkatnya melalui sikap yang bertolak belakang. Melalui aksi taco teori ini, kalangan jurnalis dan pelaku pasar modal meyakini bahwa Trump dengan sengaja menjatuhkan posisi indeks saham sebagai pintu masuk alias saat yang tepat untuk berinvestasi ketika indeks berada di titik terendah, dan lalu kemudian dikatrol kembali ke level atas dengan sikap dan pendekatan yang berkebalikan dengan kebijakan sebelumnya. Selanjutnya, ketika indeks saham dan sejumlah portofolio investasi telah berada di level atas, maka fase kebijakan ekstrem kembali diberlakukan setelah sebelumnya Trump dan para pengikutnya telah terlebih dahulu keluar dari pasar. Begitu seterusnya. Karena berdasarkan analisis pasar dan berkaitan dengan strategi yang cenderung manipulatif, maka tentu saja keberadaan taco teori ini menjadi susah untuk dibuktikan secara empirik. Namun berdasarkan deretan kejadian dan fenomena yang terjadi di pasar, harus diakui bahwa sinyal adanya taco teori ini terasa demikian nyata. Hal ini juga yang kembali terendus pada perkembangan terbaru dari kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz, di mana pada pekan lalu, Trump secara resmi telah mengeluarkan statement bahwa perang melawan Iran telah benar-benar berakhir. Klaim tersebut didasarkan Trump pada kenyataan di lapangan, di mana sejak diterapkannya gencatan senjata yang juga diputuskan secara sepihak oleh Trump, maka terhitung sejak 7 April 2026 lalu, sudah tidak ada lagi konfrontasi bersenjata yang terjadi. Praktis pernyataan ini membuat publik dunia kaget. Pasalnya, pada beberapa waktu sebelumnya, Trump terlihat masih cukup sibuk menebar ancaman, terutama dengan memasang blokade militer di perairan Selat Hormuz, dengan harapan bisa mematikan perekonomian Iran, sehingga dapat menjadi tekanan yang berujung pada menyerahnya Iran terhadap Amerika Serikat. Karenanya, dengan klaim Trump bahwa perang telah berakhir, sebagian pihak mengaku tidak percaya dan menganggapnya tak lebih dari strategi Trump guna menghindari tekanan dari Kongres AS, di mana bila perang tidak segera berakhir, maka Trump berpotensi dianggap melanggar undang-undang perang yang berlaku di AS, yang mengatur bahwa perang hanya boleh dilakukan maksimal selama 60 hari, sebelum kemudian harus dimintakan izin kepada Kongres agar perang bisa dilanjutkan. Faktanya, dengan AS telah memulai perang terhadap Iran sejak 28 Februari 2026 lalu,
maka sesuai undang-undang pelaksanaan perang, maksimal harus sudah berakhir pada akhir April 2020 lalu. Untuk kemudian Trump harus kembali meminta izin kepada Kongres agar perang bisa dilanjutkan. Kuat dugaan bahwa aksi Trump dengan mengklaim bahwa perang telah berakhir hanya bentuk siasat agar durasi perang yang berjalan tidak melebihi batas waktu 60 hari itu. Untuk selanjutnya, ketika Trump kembali memantik peperangan, maka secara durasi akan kembali dihitung sedari awal lagi. Dan benar saja, usai menyatakan bahwa perang telah usai, Trump kembali menjalankan kebiasaannya untuk menebar ancaman. Di mana AS disebut Trump siap untuk membumi hanguskan Iran dan menghapusnya dari peta dunia. Manakala ketegangan di Selat Hormuz kembali terjadi. Hal ini seolah menjadi tekanan terbaru yang dilancarkan Trump terhadap Iran. Bahwa bila memang menginginkan perang berakhir, maka Iran harus menerima segala syarat yang diminta AS, termasuk dengan membuka kembali akses Selat Hormuz sesuai keinginan AS. Sebuah permintaan yang tentu bisa ditebak endingnya, di mana Iran secara tegas kembali menolak pendekatan intimidatif yang dilakukan Trump. Dan menyatakan bahwa negeri para mullah tersebut sama sekali tidak takut pada ancaman AS, serta siap untuk kapan saja kembali berperang melawan AS. Kondisi ini pun kembali menjadi perhatian dari Kongres AS, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, Raja Krishnamurti, mempertanyakan konsistensi Trump saat menyebut perang telah berakhir. Karena dengan belum berhentinya Trump menebar ancaman terhadap Iran, justru memberikan sinyal bahwa klaim berakhirnya perang hanya sekedar main-main, dan justru dinilai sebagai penghinaan terhadap Kongres AS. Jadi bagaimana menurut Sobat Investor? Apakah perang AS melawan Iran benar-benar berakhir? Atau justru bakal kembali membara dalam waktu dekat? Setidaknya, terlepas dari jawaban atas pertanyaan tersebut, satu paradoks kembali terjadi yang seolah memperkuat dugaan bahwa takut teori benar-benar nyata adanya. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.